Halo guys, sekarang kita bakal bahas yang namanya adalah electronic language. Jadi electronic language ini disebut sebagai a new variety of English. Nah, jadi electronic language ini sebenarnya apa sih? Dia merupakan sebuah batasan situasional yang membedakan antara bahasa Inggris dengan bahasa Inggris varietas yang lain. Jadi dalam electronic language ini pesan yang dikirimkan itu merupakan bahasa lisan dan juga bahasa tertulis digabung menjadi satu seperti itu. Tapi interaksi yang dilakukan oleh para pemakai dari electronic language ini tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Karena kalau dia dikategorikan sebagai bahasa lisan, para pengguna dari electronic language ini tidak saling mendengar antara satu sama lain. Tapi kalau dikategorikan juga sebagai bahasa tertulis, pesan ini dibuat secara langsung, secara online seperti itu. Makanya ini merupakan varietas bahasa yang berbeda lagi daripada bahasa Inggris yang lain. Jadi electronic language ini disebut a new variety of English. Oke, sekarang tujuan dari electronic language atau ini apa sih sebenarnya? Jadi electronic language ini memiliki fitur situasional yang unik. Jadi wajar saja kalau dia memang dibedakan daripada bahasa Inggris yang lain gitu. Nah, yang membedakan bahasa Inggris ini dari bahasa Inggris yang lain adalah jadi jelasnya pada kejadian frekuensi relatif infeksi atau di bagian newer dan newest-nya itu berbeda. Selain itu ada di perbandingan periphrastic atau more new-nya itu juga berbeda. Dalam dua korpora itu ada sesuatu yang berbeda di situ. Nah, namun di dalam apa yang kita pelajari sini dia tidak memberikan basis karakteristik elektronik language secara lengkap. Jadi bahkan sementara perbedaan utamanya adalah pada fungsi bahasa ini, tapi terdapat kemungkinan juga ada perbedaan pada penggunaan gramatikalnya seperti itu guys. Kita masuk kepada kerangka deskriptifnya guys. Jadi dikarenakan electronic language ini merupakan model yang cocok untuk mempelajari sebuah varietas bahasa, maka ditentukan oleh situasi yang memerlukan korpus. Korpus itu merupakan badan dari bahasa seperti itu sendiri. Nah, model yang dipilih merupakan multidimensional multifeature atau MDMF. Nah, karya dari Bieber seperti itu. Nah, di sini dideskripsikan dalam bukunya Variation Across Language and Speech yang ditulis pada tahun 1988 guys. Nah, fitur utama dari electronic language ini adalah tidak mengasumsikan dikotomi simpel di antara speech dan writingnya guys. Jadi karakteristik dalam teks dalam hubungan di antara fungsi komunikatif dan juga fitur linguistiknya menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan mutlak antara speech dan writing dalam electronic language ini. Jadi sebenarnya dalam electronic language ini apa yang diomongkan dan apa yang ditulis itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan seperti itu guys. Nah, dengan written genrenya ini seperti surat personal, tapi lebih mirip ke spoken genre seperti itu, seperti pembicaraan face to face. Nah, daripada written language-nya. Nah, selain itu dalam setiap dimensi si Bible ini dia menemukan bahwa written dan spoken text itu saling tumpang tindih seperti itu guys. Nah, hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan absolut antara bahasa lisan dan bahasa tertulis pada electronic language ini. Electronic language menunjukkan bahwa fitur linguistik telah diasosiasikan dengan beberapa bentuk bahasa lainnya. Nah, lebih miripnya dikaitkan dengan bahasa lisan seperti itu guys. Dan genre yang paling mirip adalah wawancara publik dan juga surat balik personal atau profesional seperti itu. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Wahyu. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Akwan. Bahasa elektronik menampilkan beberapa fitur linguistik yang telah dikaitkan dengan bentuk-bentuk tertentu dari bahasa tertulis dan yang lain, yang biasanya dikaitkan dengan bahasa lisan. Genre yang paling mirip adalah wawancara publik dan surat-surat pribadi maupun profesional. Ini dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi tekstual, dimensi produksi information yang terlibat dalam struktur faktorial, Bieber, kata benda, panjang kata, preposisi, rasio jenis, atau token tinggi. Dari kata sifat, atribut, semuanya diberi bobot negatif. Lalu dimensi berikutnya yaitu bergantung pada situasi eksplisit, fitur yang membawa bobot positif besar pada dimensi ini adalah konstruksi yang relatif. Dimensi selanjutnya yaitu ekspresi persuasi yang berlebihan. Dimensi ini ditandai dengan prediksi dan kebutuhan modal kata kerja survive seperti kayak perintah, permintaan, syarat, dan infinitif. Paling umum digunakan sebagai kata sifat dan pelengkap kata kerja. Lalu dimensi berikutnya yaitu informasi non-abstrak versus abstrak.
pasif tanpa agen. Pasif klausal partisipatif sebelumnya dibangun dalam 1 minggu, dan klausa partisipatif masa lalu dengan menghapus relatif solusi yang dihasilkan oleh proses ini. Lalu dimensi yang berikutnya yaitu elaborasi informasi online yang mendasari dimensi ini. Demonstratif klausal itu sebagai pelengkap kata kerja. Klausal itu yang relatif dalam posisi objek dan klausa itu sebagai pelengkap kata sifat. Selanjutnya itu fitur situasional. Tampaknya ada setidaknya beberapa fitur situasional yang memainkan peran penting dalam menjelaskan manifestasi linguistik dari ILC ini, yaitu adalah tingkat minat bersama dan berbagi pengetahuan di antara para peserta. Lalu fitur yang selanjutnya itu adalah tujuan komunikasi, yaitu untuk meminta dan menyampaikan informasi dan mendiskusikan masalah-masalah yang spesifik. Selanjutnya itu dari situasi adalah sifat tripartit dari peran yang dimainkan oleh para peserta yang meliputi seorang pengalamat, penerima, dan audiensi. Memperluas deskripsi, yaitu studi ini telah mengidentifikasi fitur situasional yang tampaknya memiliki dampak signifikan pada peningkatan linguistik bahasa elektronik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan keep stay at home. Thank you.